Hai, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema yang keempat, kita sudah memasuki pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 2 muatan. Untuk muatan yang pertama, kita akan belajar muatan PJOK yaitu tentang gerak dasar menekuk dan permainan estafet bola. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kalimat pertanyaan dan makna kata. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang makna kata. Nah, di sini Bu Lina mempunyai beberapa kata yang memiliki arti masing-masing. Yang pertama, ada kata taman. Taman itu artinya kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Kota artinya daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Ayunan artinya mainan untuk berayun-ayun. Nah, seandainya kalian diminta untuk membuat kalimat berdasarkan kata ini, taman, kota, dan ayunan. Contohnya misalkan dengan kata taman. Saya dan adik bermain di Taman Bunga Kota Magelang. Misalkan. Kemudian dengan kata kota. Saya dilahirkan di Kota Magelang. Kemudian dengan kata ayunan, aku dan teman-temanku sedang bermain ayunan. Nah, itu contoh kalimatnya. Kemudian lagi di sini ada kata menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Kita akan mengartikan makna kata dari masing-masing kata berikut ini. Menunggangi artinya menaiki, sewa meminjam sesuatu, pemandu orang yang memandu atau memimpin. Menekuk artinya melipat benda. Aba-aba artinya kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan. Nah, misalkan kalian diminta untuk membuat kalimatnya dari masing-masing kata ini, contohnya. Misalkan Bu Lina mau membuat kalimat dengan kata menunggangi. Contohnya misalkan, ketika saya dan keluargaku berwisata ke Gunung Bromo, saya menunggangi kuda. Kemudian dengan kata pemandu. Pemandu artinya orang yang memandu. Contohnya misalkan, ayahku bekerja sebagai pemandu wisata di Candi Borobudur. Misalkan, aba-aba. Ketika melakukan gerakan berlari, kita harus memperhatikan aba-aba dari Pak Guru. Nah, itu contohnya. Kemudian kita akan belajar tentang kalimat pertanyaan. Bolehnya hanya akan mengingatkan saja, kalimat pertanyaan itu ada banyak. Diawali dengan kata tanya, ada kata apa, bagaimana, siapa, mengapa, dari mana, kapan. Nah, ketika membuat kalimat pertanyaan, diusahakan kata tanyanya ada di depan dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang dalam muatan PJOK, kita akan belajar tentang gerak non-lokomotor.
Tentunya anak-anak masih ingat dengan apa arti gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor artinya gerakan tidak berpindah tempat. Nah, dalam tayangan berikut ini kita akan belajar tentang gerak menekuk. Gerak menekuk itu contoh dari gerak non-lokomotor. Anak-anak bisa perhatikan, ini ada contoh gerakan menekuk dengan berbagai variasi. Yang pertama ini menekuk tangan, nah bagian lengan, ini menekuk kaki, kemudian ini menekuk badan bagian punggung. Nah, kemudian gerak dasar menekuk lutut. Kita bicara tentang gerak dasar menekuk lutut. Tujuan dari gerak dasar menekuk lutut itu adalah melatih kekuatan otot paha dan kelenturan kaki. Nah, kemudian tentang permainan estafet bola. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari, Brina hanya mengingatkan saja. Dalam permainan estafet bola itu dilakukan dengan cara berkelompok. Nah, dengan cara berkelompok, alat yang digunakan adalah bola. Bagaimana cara memindahkan bola satu ke teman yang lainnya? Cara memindahkan bola satu ke teman yang lainnya yaitu dengan cara meliukkan badan ke samping kiri. Nah, permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan kedua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Nah, hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Jadi intinya anak-anak dalam permainan estafet bola tadi dilakukan dalam kelompok. Gerakan dasarnya adalah meliukkan badan ke samping kiri. Ketika memberikan bola tidak boleh dilempar, tetapi bola harus dipegang dengan kedua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Ya, itu permainan estafet bola. Nah, untuk tugas daring hari ini, Brina akan memberikan tugas daring bahasa Indonesia. Tugasnya, silakan lihat bacaan halaman 184 yang berjudul Istana Pasir. Bacaan halaman 184 dari buku paket tematik tentang Istana Pasir. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian buatlah 3 pertanyaan tentang teks bacaan itu. Jadi kalian diminta untuk membuat 3 kalimat pertanyaan berdasarkan teks Istana Pasir. Nah, untuk yang kedua, silakan buat kalimat dengan menggunakan kata taman, kota, ayunan, menunggangi, sewa. Nah, untuk mekanisme pengerjaan tugas ini, silakan tugas ini dikerjakan di buku tugas, ya, ditulis di buku tugas. Kemudian ini tugasnya difoto. Nanti kalau sudah selesai difoto, tugas ini diupload ataupun dikirim melalui Google Classroom kita. Paham anak-anak? Jadi Brina ulangi sekali lagi. Untuk tugas daringnya, silakan anak-anak lihat bacaan dari buku paket tematik halaman 184. Silakan kalian cari teks tentang Istana Pasir. Kemudian buatlah 3 pertanyaan tentang teks bacaan itu. Kemudian tugas yang kedua, buatlah kalimat dengan kata taman, kota, ayunan, menunggangi, dan sewa. Mekanismenya, silakan tugas ini dikerjakan di buku tugas, kemudian tugasnya difoto. Kalau sudah, tugas ini diserahkan atau dikirim melalui Google Classroom. Nah, untuk tugas daring ini, silakan dikirim via Classroom. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih.